masalah itu. Jadi seperti itu Mas Riki. Mudah-mudahan kejawab ya pertanyaannya. Oke, terima kasih. Satu sesi lagi dibuka, silakan pada teman-teman. Andri, Metri, dan saya. Oke, kesempatan ini sesi terakhir. Kalaupun ada yang ingin disampaikan tapi belum sempat disampaikan kepada pembicara, silakan kepada teman-teman yang mungkin akan bertanya. Saya serahkan dulu kepada Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri, kemudian dengan kedua ya. Pertanyaan saya tadi kan kalau misalnya gula rafinasi atau wise juga kan melalui jalur sugar kan. Lalu kalau misalnya gula yang digunakan oleh petani ini seperti apa prosesnya? Mekanismenya apakah melalui jalur sugar juga atau seperti apa yang boleh coba kita? Yang kedua, saya pernah ikut apa ya? Seminar itu disebutkan bahwa perbedaan mahasiswa dan seorang pekerja itu salah satunya adalah ketika seorang mahasiswa itu benar-benar idealis. Artinya ketika bertindak itu sesuai dengan ide-ide yang ada dengan tatanan-tatanan sosial dan tatanan yang ada dalam pribadi masing-masing. Sehingga ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan, seorang mahasiswa itu akan berani cara tidak untuk sering salah. Tapi ketika setelah bekerja, idealis itu makin luntur katanya. Dan muncullah sifat-sifat realistis. Artinya lebih memandang bagaimana besok anak saya makan, bagaimana besok saya bakal hidup. Dan idealis itu telah luntur dan digantikan dengan sifat-sifat realistis. Bagaimana Mas Allah mengenai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Metri. Saya mau bertanya, gula itu kan ada macam-macam ya sekarang itu, apalagi sekarang keluar gula yang buatan ya, yang orang-orang ngomong sugar free gitu ya, untuk orang punya penyakit diabetes nggak boleh pakai gula biasa. Nah itu sebetulnya dibuat dari raw material yang sama atau enggak? Sebetulnya itu kan gula buatan ya. Apakah Jawa Manis juga membuat gula seperti itu? Ya kita lanjutkan. Pertanyaan dari saya dua. Yang pertama hampir sama dengan Andri, tapi bukan ke arah bahannya. Dari prosesnya sendiri ada nggak perbedaan antara kita yang dihasilin itu adalah gula yang kuning atau white sugar ataupun apapun namanya dengan gula rafinasi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lebih ke arah psikologinya. Dari segi marketing nih, kita mau menawarkan, ya istilahnya menjual produk kita untuk digunakan, dibeli oleh orang lain. Kira-kira ada nggak triknya yang mungkin bisa kami pelajari dulu di sini di tingkat sarjana sebelum lulus? Apa triknya agar kita bisa mempengaruhi pendapat ataupun agar pendapat ide kita tuh diterima gitu. Nah itu, terima kasih. Sudah? Oke, terima kasih. Sesi terakhir ya katanya ya, Mas Rafki ya. Iya. Oke. Yang pertama dari Mas Andri tadi, pertanyaan hampir sama dengan Mas Rafki dengan pertanyaan pertamanya, yaitu apa bedanya pembuatan white sugar dengan refined sugar. Oke, pada dasarnya gini Mas, perbedaannya hanya pada karbonatasi dan ion exchange resin.
pada dasarnya apa yang dilakukan oleh sugar mills di Indonesia adalah ini. Jadi tebu begitu datang, mereka digiling sehingga sirup tebunya keluar. Nah, apa yang mereka perlakukan dengan sirup tebu ini, mereka perlakukan persis sama dengan apa yang dilakukan di rafinasi. Yang mereka lakukan adalah di sini bukan rafinasi tapi langsung masuk dekawarisasi. Ini nggak ada lagi rafinasi, karena rafinasi kan ngegesekin kristal dengan kristal lain ya. Karena ini bentuknya adalah sirup. Dari sini, dari sirup tebu ini mereka langsung tambahkan belerang biasanya. Isunya SO2. Itu makanya kenapa white sugar tidak pernah bisa diterima oleh industri makanan minuman. Karena nggak mungkin untuk ngatur ini. Dan mereka pun saya pikir tidak secara optimasi ngitung secara katakan pendekatan stokiometris berapa persen bentuk recovery penurunan color dari mulai gelap gitu larutannya sampai jadi jernih gitu dengan penambahan SO2 ini. Saya nggak yakin. Nah, di sini letak critical point-nya. Itu yang pertama. Lalu setelah itu langsung masuk kristalisasi, ini sama. Ini prosesnya cukup sama lah dengan rafinasi yang tadi. Jadi apa yang kita kenal di sini hanya ada 2 step. Jadi no wonder produknya juga pada akhirnya agak kekuningan karena color removal-nya di sini kurang stepnya. Nah, ada juga pabrik yang lebih modern di Lampung, mereka udah pakai karbonatasi di sini. Mereka udah pakai karbonatasi. Mereka keluarkan dalam bentuk packing bermerek, ya mungkin satu-satunya lah sekarang di Indonesia. Mereka udah pakai karbonatasi. Oke, jadi dari segi step pun jauh lebih simpel dibandingkan dengan produksi gula rafinasi ya. Oke, saya kira udah cukup jelas itu. Nah, ini yang kedua nih, ada susahnya. Mahasiswa dulu idealis, dan ketika sudah jadi profesional jadinya lebih realistis. Sebetulnya gini Mas, pendekatannya adalah bukan, apa yang saya rasakan adalah gini Mas. Dulu ketika tahun 98 ada satu tirania yang harus digulingkan, saya turun di jalan. Itu memang adalah bagian saya, tanggung jawab sosial saya sebagai mahasiswa pada saat itu. Apakah itu satu bentuk idealisme? Iya. Pada saat ini, saya seorang profesional. Apa perbedaan antara profesional dengan mahasiswa? Yang jelas, yang pasti kapasitas atau tools dia untuk membuat sesuatu itu berbeda, Mas. Kita sama-sama pengen bikin tahu goreng. Mungkin Mas Andri bikin pakai wajan, saya mungkin pakai microwave, atau sebaliknya. Saya pakai wajan, Mas Andri pakai microwave. Pendekatannya sebetulnya adalah sama, tetap. Apabila boleh dibilang profesional jadi realistis, iya. Tapi realistis yang seperti apa? Bagi saya tetap yang namanya barir antara benar dan salah gitu ya Mas ya. Itu jelas. Itu yang namanya idealisme ya. Kita pindah ke profesional, kita ngelihat ada itu, pendekatan kita untuk menyelesaikan permasalahan tentunya tidak bisa sama dengan mahasiswa. Mahasiswa pada posisinya memang seperti itu. Ketika saya menjadi mahasiswa, pendekatan yang saya lakukan adalah pendekatan mahasiswa. Ketika saya sekarang jadi profesional gula misalnya, dalam kondisi sekarang, saya melihat kebijakan pemerintah mengenai gula ini kok saya rasa kacau balau ya. Contohnya mungkin seperti itu. Nah, apa yang saya bisa lakukan? Saya tidak mungkin
memperlakukan diri saya sebagai mahasiswa tentunya. Dulu saya turun ke jalan, merubah SK Menteri 527 gitu. Gak efektif. Saya punya power yang pada kasus ini jauh lebih sedikit punya bargaining position dibandingkan ketika saya mahasiswa dulu. Saya pakai itu. Gimana caranya? Ya mungkin kita ikut rapat-rapat pemegang putusan di situ untuk merumuskan peraturan menteri kah atau undang-undang kah atau yang lain, dan itu yang saya lakukan sekarang. Jadi pendekatannya berlainan. Idealis tetap sama idealis, hanya jalan yang berbeda. Ada yang straight ke depan, ada yang pakai seni dikit lah gitu. Kadang-kadang beda, tapi tetap finish pointnya tetap sama, seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya Mbak Metri, sugar free itu dibuat dari apa ya? Apa Jawa Manis membuat sugar free? Oke. Sugar itu kan fungsinya sebagai pemanis ya Mbak Metri ya. Jadi selama sesuatu rasanya manis ya udah gitu, apapun bisa dipakai gitu ya. Pada intinya kan seperti itu tadinya. Nah sekarang kalau kita bicara masalah sugar adalah sucrose. Kalau sugar free tapi manis, itu berarti bukan sucrose. Itu adalah golongan karbohidrat. Nah pada metabolisme tubuh orang, teman-teman biochemistry mungkin jauh lebih baik dari saya ya. Dia mengambil jalan metabolisme yang berbeda ketika dia dalam bentuk gula, karbohidrat dengan gula, sehingga somehow gimana untuk penderita diabetes dan lain-lain, kira-kira untuk efek sesaat ya, ingat efek sesaat itu tidak harmful, tapi untuk efek lanjutan jangka panjang itu beresiko. Jadi sugar free ini golongan karbohidrat yang pertama yang rasanya manis. Tingkat kemanisannya bahkan berpuluh-puluh ribu kali dari sucrose. Saking manisnya, kalau kita kebanyakan kerasa di lidah pahit. Tapi menurut instrumen itu berpuluh-puluh ribu jauh lebih manis dari sucrose. Nah, ada yang dinamakan, saya pernah rapat di seminar di BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta. Pada waktu itu bahasannya kebetulan artificial sugar, gula palsu, gula manis tapi bukan gula gitu. Nah, ada yang disebut dengan ADI. ADI itu adalah angka maksimum seseorang mengkonsumsi gula tersebut per berat badan tubuh. Jadi jangan sirik kalau saya lebih banyak ya, ADI-nya bisa makan lebih banyak. Nah, pemerintah Amerika melalui FDA, mereka bahkan melarang beberapa jenis artificial sugar ini. Saya lupa jenisnya yang mana, tapi kita Asia masih pakai. Bagi mereka nggak mau ngambil resiko lah. Kalau ini harmful, sedikit-sedikit beresiko, udah janganlah, mendingan gitu. Tapi kalau Asia kan lain, agak bisa dikit, udahlah pakai aja gitu. Pendekatannya lain. Jadi itu. Jadi yang pasti artificial sugar ini diperoleh melalui sintesis yang pertama, dan tidak dihasilkan melalui tubuh. Karbohidrat itu pure sintesis karbohidrat. Oke. Lalu yang berikutnya, yang pertama tadi udah terjawab ya Mas Rafki ya. Terus yang kedua trik menjual ide dan lain-lain. Ini sebenarnya bagi saya sih nggak ada trik ya. Saya bersyukur bahwa bidang bisnis ini relatif bersih. Jadi alhamdulillah sampai detik ini saya ngomong, semoga seterusnya, saya belum pernah melakukan kegiatan yang di luar norma. Entah itu suap menyuap atau yang lain-lain. This is pure professional business. Kamu punya gula yang jelek, saya nggak beli.
kamu punya gula yang bagus, what's the price? Baru kita mainkan price di situ. Jadi bagi saya gini, trik menjual itu simpel-simpel aja ya. Bahkan saya percaya ini adalah satu kekuatan yang sangat jauh lebih besar dibandingkan apapun, yaitu hubungan antar manusia. Ketika Anda memiliki teman dan Anda anggap dia sebagai saudara, maka dia akan memperlakukan hal yang sama kepada Anda. Simple. Jadi saya pikir di sini adalah masalah hati Anda semua. Ya, bedakan orang datang jualan, datang bawa vacuum pen, vacuum cleaner ya ke depan rumah. Pak, Bu, gini, silahkan beli Bu. Enggak. Kadang-kadang sesuatu juga nggak bisa dalam waktu yang singkat gitu. Saya berharap jual gula misalnya gitu ya. Terus saya berharap ketika saya datang ke depan pintu siapa misalnya Unilever gitu, kenalan, oh saya dari Jawa Rafinasi, harganya murah, kualitasnya terbaik, on time segala macam, ibu mau beli? Belum tentu dia jawab iya. Siapa dulu gitu kan? Kadang-kadang seperti itu. Dan seringkali yang saya alami adalah seperti itu ya. Saya datang ke mereka, saya tidak berharap untuk bikin bisnis. Saya datang mendatangi seorang teman. Saya ngobrol karena dia adalah seorang teman. Perihal bisnis belakangan. Biasanya malah yang kayak gitu itu yang jalan. Bisnis mah nomor belakangan lah, yang penting teman dulu. Tiba-tiba bisnisnya growing jadi gede. Banyak yang seperti itu, alumni kimia. Banyak yang seperti itu. Jadi bagi saya triknya adalah itu tadi. Bagaimana Anda menganggap customer Anda. Kalau jadi teman ya dia akan menganggap Anda jadi teman. Seperti itu. Oke, saya rasa itu yang terakhir, Mas Rafki. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Maklum masih doyan bergurau. Ya, saya senang sekali bisa berdiri di sini di depan teman-teman Kimia ITB. Satu kehormatan buat saya. Semoga nggak banyak ilmu saya yang bisa saya share, tapi semoga bisa menambah wawasan dan syukur-syukur bisa bermanfaat gitu. Dan selulusnya nanti ya selamat datang di realitas sebenarnya. Jalin banyak-banyak temen ya, banyak-banyak temen, bukan buat kolusi. Jangan salah tangkap. Semakin banyak temen, Anda akan semakin bisa berkembang. New knowledge, new skill, new relation, semuanya bisa datang sendirinya. Lalu yang terakhir, salam Ganesha. Terima kasih atas partisipasi teman-teman, dan kepada Mas Oho terima kasih atas kesempatannya. Dari kami sendiri kalau seandainya ada kesalahan perilaku maupun kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Maklum masih muda, masih suka bergurau. Untuk penutup ya, sebenarnya kita bisa ngambil kesimpulan bahwa sebenarnya bidang kimia mencakup semua hal. Tergantung kita sekarang milihnya mau yang mana. Milihnya mau yang bagian jadi marketing atau mau jadi seorang pegawai bank. Tapi yang jelas, atau mungkin mau jadi peneliti atau mau meneruskan produksi gula maupun garam. Tapi yang jelas sebanyak itu kesempatan kalau nggak dimanfaatin sayang. Cuma ada plusnya, kita harus cari link. Nah, jadi saya lebih menekankan ke sana. Banyak hal yang mungkin kita bisa kembangkan di sini di ITB. Teman-temannya luar biasa. Jadi manfaatkan kesempatan itu. Sekali lagi saya minta aplausnya buat pertemuan kali ini. Sebagai penutup mungkin dari Pak Sarwono ada yang mau disampaikan kepada teman-teman.
Dari tadi yang bicara orang muda, disangka hanya yang muda yang suka berguru. Yang tua tuh lebih perlu lagi karena untuk menjaga stamina. Mas Hoho ini aktivis yang setiap kali temu alumni saya ketemu. Saya harapkan Anda sekalian juga nanti mengutamakan silaturahim. Jadi jangan mikir, wah, temu alumni dapat apa? Ya paling kue sebungkus. Bukan itu maknanya ya. Jadi seperti tadi dikatakan Mas Hoho bahwa memaknai arti dari himpunan silaturahim itu harus penuh antusiasme, penuh hasrat, dan silaturahim harus menjadi suatu desire. Sayang bahwa himpunan kimia itu tidak bergaul lagi dengan himpunan lain. Tadi Mas Hoho bilang masih ada Amis Kakap. Itu pertemuan dengan himpunan lain, walaupun sering berantem. Dan sering kalahnya. Memang belum pernah menang Amis Kakap. Idenya itu zaman saya mencetuskan, Pak Zahirudin dulu yang mencetuskan ide. Tetapi ya yang namanya berantem itu kan setelah lupa ya, nanti ketemu sudah lupa berantemnya, kita kenal. Zaman saya itu pertemanan lebih luas lagi karena dulu selalu ada mapram itu mapram CITB, kemudian kita juga punya dewan mahasiswa yang merupakan wadah berhimpun seluruh himpunan yang ada di sini. Oke, itu sekarang sudah mulai hilang, tapi cara untuk bergaul, bukan menggauli ya, bergaul. Yang sering salah itu kan itu, awalan ber dengan meng itu yang disalah tafsirkan. Kita kurang bergaul dengan teman kita di elektro, teman di mesin, teman di TI, ya, teman di TK, teman seni rupa. Apa istimewanya planologi? Nah kalau tidak memberanikan diri untuk ketemu, ya tidak akan pernah ketemu. Tapi kalau forum himpunan ada korespondensi, kok kita kasih tahu bocoran sedikit apa yang dibicarakan mahasiswa planologi. Kok setiap kali kok seminar melulu, apanya sih yang perlu diseminarkan? Ya tolong kasih tahu. Mungkin apa yang disampaikan Mas Hoho tadi bisa lebih gamblang. Mas Hoho ini pergaulannya ya sudah luas sekali, sudah bahasanya sudah tidak. Jadi minta maaf di marketing. Saya salut pada bagian marketing karena orang yang masuk di dunia marketing itu sudah menggunakan bahasa yang sama sekali kita tidak kenal di sini, non kurikuler. Kalau kita bikin suatu proposal kita yang nilainya katakanlah 36 juta dolar Amerika untuk mendirikan pabrik gula rafinasi. Kalau bahasa tidak dikenal oleh Departemen Menteri Keuangan, tidak akan diizinkan. Kalau tidak dikenal oleh bahasanya oleh Departemen Perdagangan juga tidak akan. Nah sekarang bahasa apa yang harus kita gunakan? Nah ini yang mudah-mudahan bahasanya Mas Hoho ini memberikan berkah pada Anda semua. Dan ya sebagai penutup, mari kita sama-sama berdoa dalam bahasa dan kepercayaan masing-masing agar pertemuan ini diberkahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tundukkan kepala, kita bacakan doa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Selesai, terima kasih. Sebagai tanda apa namanya
bukan penghargaan, kenang-kenangan dari kami mahasiswa kimia. Ada sedikit apa sih namanya? Piagam penghargaan kita serahkan oleh Bapak Samuel. Mudah-mudahan ingat terus ke kimia. Slide-nya ada di laptop, ntar kita bisa bagi-bagi. Terus masalah tugas semuanya sama dengan tugas yang pertama kali dibebankan pada tukang utama. Kata Bu Mega kayak gitu Pak, maaf Pak, mohon jauh. Jadi tadi beliau nelfon menginformasikan semuanya tetap pada draft yang pertama 10 halaman spasi 1 rebuset 11. Semoga dari apa yang kita dapatkan hari ini ya, semoga dari apa yang kita dapatkan hari ini inspirasi kita seminggu ini bisa menghasilkan karya itu. Sekian saja dari saya, Armindo Rafki, Argon 2006. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.